Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwan dan rekan saya Franciscus dari kelompok 15 pada kelas 12 3B05. Di sini saya ingin memberikan sedikit video tutorial mengenai proyek UAS yang bertemakan manajemen bandwidth yang nantinya akan kita terapkan, yaitu pemisahan limitasi antara koneksi lokal dan koneksi internasional. Pertama-tama saya ingin menjelaskan gambaran topologi yang kita gunakan saat ini, yaitu sebagai berikut, di mana kita menggunakan RB MikroTik 750GR3 pada Ethernet nomor 2. Kita setting sebagai port yang menghadap ke internet atau port 1. Untuk Ethernet 3 itu terhubung ke laptop atau PC saya. Oke, langsung saja kita buka MikroTiknya. Di sini saya sudah setting seperti yang tadi saya infokan, Ether 2 sebagai WAN dan Ether 3 sebagai LAN. Pada IP address, untuk LAN saya menggunakan segmen IP 192.168.1.254 sebagai gateway, dan kebetulan saya sudah setup DHCP, yaitu IP laptop saya 192.168.1.254. Pertama-tama, sebelum kita melakukan pemisahan, kita membutuhkan list IP address lokal Indonesia, yaitu atau disebutnya IP NICE. Kita bisa download di new terminal MikroTik kita dengan komen sebagai berikut. Oke, ketika kita running komen berikut, maka otomatis MikroTik kita akan download file nice.rsc. Setelah file tersebut sudah ada, kita langsung import di terminal dan nantinya otomatis akan masuk ke dalam address list router kita. Berikut untuk komen importnya. Oke, di sini keterangannya sudah sukses untuk menambahkan list IP NICE ke dalam address list router kita. Langkah selanjutnya, kita perlu membuat manual untuk melakukan pemisahan koneksi yang ke arah lokal dan juga ke internasional. Langsung saja kita tambahkan manual, C-nya pre-routing, lalu ke source address-nya kita isikan subnet atau network IP yang menghadap ke LAN atau laptop saya. Sebagai berikut untuk IP-nya. Untuk protokol, kita bisa pilih spesifik. Di sini saya kasih negasi selain ICMP. Fungsinya apabila nanti kita buat limitasi
untuk protokol ICMP atau pingnya tuh tidak terkena limitasi tersebut. Jadi ketika traffic pada limitasi itu full, ping kita tidak pengaruh atau putus nantinya. Pada bagian general cukup sampai di sini. Kita ke bagian advance. Di sini kita pilih menu DST address list. Kita arahkan ke IP NICE yang tadi kita import. Di bagian advance ini cukup. Lalu kita ke tab action. Pada action ini kita buat mark connection. Di sini kita beri nama local.c yang diasumsikan sebagai connection lokal. Untuk password ini wajib dicentang. Setelahnya kita oke. Oke, mark connection sudah ada. Lalu kita bikin mark paketnya, yaitu kita tambah baru di tab general. C-nya tetap menggunakan pre-routing. Lalu di sini kita arahkan connection marknya ke local.c yang tadi kita buat. Jika sudah, langsung ke tab action. Pada bagian action ini kita pilih mark paket. Kita buat namanya local.p, diasumsikan sebagai lokal paket. Pada mark paket ini di bagian password kita centang, lalu di apply. Untuk connection lokal sudah dibuat, lalu kita buat juga connection untuk pemisahan paket internasionalnya, yaitu kita tambah baru. Di bagian general kita menggunakan chain pre-routing. Di bagian source address kita isi dengan network IP LAN yang tadi sudah dibuat. Untuk protokol saya buat juga sama yang dimaksud selain ICMP. Di bagian advance kita bisa pilih lagi untuk DST address listnya ke arah IP NICE, namun di sini dikasih negasi dengan maksud tujuan yang selain ke IP NICE tersebut. Lalu kita ke tab action. Kita buat juga mark connectionnya. Di sini saya buat sebagai intl.c. Oke, password tetap kita centang untuk connection. Kita tambah baru untuk paket internasionalnya. Oke, pada chain kita menggunakan pre-routing dan connection marknya kita arahkan ke intl.c. Tab action, kita pilih mark paket dan kita beri nama intl.p. Passwordnya kita centang juga. Sampai di sini untuk pemisahan paket connection antara lokal dan internasional sudah selesai. Kita lanjut di bagian GUI simple yang akan diteruskan oleh rekan saya, Franciscus. Oke, terima kasih sebelumnya. Saya dengan Franz. Pada bagian manual, sebelumnya sudah dibantu setting oleh rekan saya Marwan. Dan pada kesempatan kali ini, saya diberikan tugas untuk setting GUI simple-nya. Pertama, kita klik GUI di sebelah kiri sini. Lalu, kita setting untuk lokal dulu. Pertama, kita klik tanda plus. Kita berikan name-nya lokal. Kita arahkan targetnya ke IP PC yang sudah setting sebelumnya. 192.168.1.253. Oke, untuk max limitnya kita setting saja 1 mega untuk upload dan 1 mega untuk download. Di general cukup sampai di sini. Kita klik tombol advance. Paket marks-nya kita arahkan ke lokal. Kalau sudah kita apply lalu oke. Untuk arah ke lokal kita setting 1 mega di sini. Next kita setting untuk internasionalnya.
kita klik add lagi atau tanda plus, general, kita arahkan name-nya internasional atau inter. Untuk targetnya sama, 192.168.1.253. Untuk internasional, max limited saya setting 512k atau 512 kbps. Klik tombol advance. Untuk pakaian marks, kita arahkan ke internasional. Apply. Oke. Di sini untuk lokal internasional sudah disetting di QI-nya, lokal 1 Mbps dan untuk internasionalnya 512 kbps. Untuk pengetesannya kita tinggal klik saja di browsernya. Oke, kita tes di speedtest.net. Oke, untuk domisili sendiri sudah diarahkan ke Jakarta. Kita tinggal tes go untuk tes lokalnya. Oke, sesuai dengan settingan yang kita setting sebelumnya, untuk speed test lokal terlimit 1 Mbps. Kenapa posisinya hanya 0,90? Karena kita limitnya di 1 Mbps. Untuk download sudah sesuai. Sekarang berjalan untuk uploadnya. Oke, untuk download dan upload sudah sesuai, di sini settingnya 1 Mbps. Next, untuk tes ke arah internasionalnya, kita change servernya. Kita tes untuk si internasionalnya ke arah Singapura. Yang di sini sudah ke arah Singapura. Lalu kita tes go. Oke, untuk downloadnya sesuai, kita limit 512k sehingga dia tidak akan tembus untuk speed testnya lebih dari 0,50. Sekarang untuk uploadnya. Untuk speed test download dan uploadnya sudah sesuai, dia tidak melewati batas dari 0,50 atau 512 kbps. Oke, saya kira kurang lebih cukup untuk tutorial limitasi bandwidth lokal internasional kali ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan pada kata-kata atau informasi yang kami berikan, mohon dimaafkan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Sekian dan terima kasih.